Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Saren Pagi GKI Salatiga. Hari ini Selasa 22 April 2025, bersama saya Penatua Desi Balo. Saren hari ini saya beri tema tetap setia di tengah kebingungan dan keraguan. Adapun ayat Alkitab diambil dari Wahyu 2 ayat 10b. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita menghadap Tuhan di dalam doa untuk menghantar kita dalam renungan pagi ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, kami sapa di dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bagi kami dan telah bangkit pada Paskah yang baru saja kami rayakan. Kami pagi ini datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan buat bagi setiap kami. Kami mau memperlengkapi hidup kami, mengawali hari ini dengan bersama-sama mendengarkan renungan-Mu. Tuhan kiranya memperlengkapi setiap kami sehingga kami dapat menikmatinya dan dapat menjadikan itu sebagai bekal dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Lukas 24 ayat 1-12, bisa kita baca masing-masing ya. Kita melihat sekelompok perempuan yang mendatangi makam Yesus dengan hati penuh duka. Mereka berduka karena kehilangan sang guru, tanpa menyadari bahwa kebangkitannya telah mengubah segalanya. Yang menginspirasi adalah kesetiaan mereka. Meski diliputi kebingungan dan kesedihan, mereka tetap datang untuk menghormati Yesus dengan kasih yang tulus. Kisah ini sangat relevan dengan kehidupan remaja masa kini yang sering dihadapkan pada kebimbangan, entah dalam memilih jalan hidup, pendidikan, dan bahkan pergumulan iman. Begitupun relevan dengan kehidupan setiap kita. Banyak hal bisa membuat kita merasa tersesat. Namun dari keteladanan para perempuan ini, ada satu pelajaran berharga yang bisa kita pegang, yaitu tetaplah setia kepada Tuhan, bahkan saat kita tidak mengerti rencananya. Lalu bagaimana cara tetap setia? Doa adalah langkah pertama. Dalam kesibukan dan godaan dunia, doa sering terabaikan, padahal inilah yang menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Kesetiaan dalam berbicara kepadanya akan menumbuhkan iman, sekalipun jawabannya belum terlihat. Ketika para perempuan itu menemukan makam kosong, mereka segera memberitakan kabar kebangkitan kepada murid-murid. Mereka menjadi saksi pertama, meski pada zaman itu kesaksian perempuan kerap dianggap tidak penting. Begitu pula sebagai remaja atau setiap kita, mungkin suara kita sering dianggap remeh atau tidak didengar. Tetapi ingat, di mata Tuhan setiap perkataan dan tindakan kita berharga. Jangan takut untuk bersaksi tentang iman sekalipun ada yang meragukan. Terkadang kita juga dihantui keraguan. Apakah Tuhan benar-benar peduli? Mengapa doaku belum dijawab? Perasaan ini wajar, terutama ketika kita belum melihat karyanya secara nyata. Namun lihatlah Petrus, saat ragu ia tidak menyerah, melainkan terus mencari kebenaran. Tuhan tidak marah ketika kita bertanya, justru ia ingin kita datang dengan segala keraguan dan keingintahuan kita.
Saat itulah, dalam proses pencarian itulah, iman kita ditempa dan dikuatkan. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan terbesar yang mengubah segalanya. Bagi para perempuan, murid-murid, dan semua orang percaya, peristiwa ini memberi harapan baru di tengah ketidakpastian. Kebangkitannya membuktikan bahwa Tuhan selalu punya rencana yang lebih indah, bahkan dalam situasi yang tampak mustahil. Marilah kita terus belajar bahwa di balik kebingungan, tantangan, keraguan, Tuhan sedang bekerja untuk menumbuhkan iman kita. Kesetiaan, keberanian, dan pengharapan adalah kunci untuk melewati semuanya. Ingatlah, Tuhan selalu menyertai kita, memberi kekuatan untuk menjadi saksinya di dunia ini. Melalui Saran Pagi ini, belum terlambat atau belum terlalu jauh untuk saya juga ikut mengucapkan selamat Paskah, kemenangan iman atas segala keraguan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat yang baru saja kami dengar. Biarlah renungan ini semakin atau menjadi cara Tuhan untuk memperlengkapi kami untuk tetap setia di dalam setiap keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.